Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang. Juga terima kasih untuk Ibu Fatmasari Siharis S-Farm MSI Apoteker. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM F200201088 dari jurusan Farmasi Universitas Mandala Waluya, Kendari. Di sini, di video ini untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi manusia, yaitu mengenai sistem indera pada manusia. Langsung saja pada presentasi kali ini, yaitu mengenai sistem indera pada manusia. Sistem indera itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mata atau indera penglihatan. Yang kedua yaitu telinga, indera pendengaran. Yang ketiga hidung, indera penciuman. Yang keempat lidah, indera pengecapan. Dan yang terakhir yaitu kulit, indera peraba. Namun dari kelima indera ini saya hanya akan menjelaskan 3 indera saja, yaitu hidung, lidah, dan kulit. Langsung saja yang pertama yaitu indera penciuman atau hidung. Hidung ialah salah satu alat indera manusia yang berfungsi sebagai indera penciuman, juga bagian dari sistem pernapasan yang berfungsi tempat masuknya udara. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus dan reseptor yang peka terhadap rangsangan dalam bentuk gas atau uap. Dapat dilihat pada gambar bentuk hidung manusia. Anatomi hidung. Hidung bagian dalam. Yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung adalah tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung juga bertugas menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Yang kedua yaitu silia. Silia atau saraf pembau atau juga bul hidung. Silia berfungsi menangkap kotoran dan mendorong agar tidak turun ke saluran pernapasan yang lebih dalam. Yang ketiga yaitu kongka. Kongka ini adalah lekukan pada rongga hidung bagian dalam dan memiliki 3 bagian, yaitu superior atas, tengah, serta inferior atau bawah. Yang keempat yaitu selaput lendir atau mukosa. Membran mukosa ini berfungsi mengatur suhu udara yang masuk serta melembabkan hidung. Yang kelima yaitu selaput saraf pembau atau olfaktori. Olfaktori ini berfungsi sebagai penerima rasa berupa bau. Saraf pembaulah yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Dan yang terakhir yaitu serabut saraf keotak. Serabut ini berfungsi mengirimkan sinyal yang diterima oleh reseptor. Selanjutnya yaitu hidung bagian luar yang terdiri dari 7 bagian. Yang pertama yaitu pangkal hidung atau bridge. Yang kedua batang hidung atau dorsum nasi. Yang ketiga itu puncak hidung atau hip. Yang keempat sayap hidung atau ala nasi. Yang kelima lubang hidung atau nares anterior. Serta keenam yaitu kolumella atau sekat tulang rawan dan kulit. Dan yang ketujuh septum atau pemisah hidung. Mekanisme kerja indera pembau. Rangsangan berupa bau yang diterima oleh lubang hidung diteruskan menuju ke epitelium olfaktori, yang sesudah itu diteruskan ulang ke mukosa olfaktori, lantas ke saraf olfaktori, sesudah itu menuju ke talamus dan diteruskan ulang menuju hipotalamus, sampai terhadap selanjutnya diteruskan menuju otak. Fungsi hidung. Fungsi hidung antara lain yaitu yang pertama sebagai organ pernapasan atau penyaring udara. Yang kedua berfungsi sebagai indera penciuman. Yang ketiga berfungsi dalam pengaturan suara. Yang keempat berfungsi sebagai pembersih pada saluran napas. Dan yang terakhir berfungsi untuk memberi rasa pada makanan, bekerja sama dengan indera pengecap. Selanjutnya yaitu kelainan pada indera pembau atau hidung. Yang pertama yaitu flu. Penyakit satu ini adalah sebuah kelainan pada hidung di mana kondisi hidung terinfeksi oleh virus. Yang kedua yaitu penyakit sinusitas, adalah penyakit yang terjadi pada hidung berupa peradangan pada bagian sinus. Dan yang ketiga yaitu hidung tersumbat atau pilek. Yang kedua yaitu anatomi fisiologi indera pengecapan atau lidah. Lidah merupakan salah satu bagian dari tubuh kita yang sangat sensitif dan memiliki fungsi sebagai pengecap rasa, pengucap, dan organ yang kita gunakan untuk membolak-balik makanan ketika mengunyah.
Untuk menjalankan fungsinya, lidah dibantu oleh sejumlah otot dan saraf yang langsung terhubung ke otak. Keberadaan otot-otot inilah yang membuat lidah bisa bergerak bebas ke segala arah di dalam rongga mulut. Selanjutnya itu struktur lidah. Secara garis besar, bagian-bagian lidah dikelompokkan menjadi 5 area, yaitu yang pertama dasar lidah. Bagian ini terletak di sepertiga belakang atau mulut bagian belakang yang terletak dengan tenggorokan. Yang kedua yaitu badan lidah. Badan lidah menempati 2/3 seluruh dari keseluruhan lidah manusia. Yang ketiga ujung lidah, merupakan anggota lidah yang terletak di paling depan dari lidah. Yang keempat dorsum lidah, yaitu bagian yang berada di antara dasar dan badan lidah ini, permukaannya terlihat sedikit lebih tinggi dari badan lidah. Yang kelima yaitu bawah lidah. Bagian ini juga memiliki fungsi sebagai tempat pemberian obat. Selanjutnya yaitu otot-otot pada lidah. Otot pada lidah terbagi menjadi 2. Yang pertama otot intrinsik lidah dan yang kedua otot ekstrinsik lidah. Otot intrinsik lidah berfungsi untuk melakukan semua gerakan lidah. Otot intrinsik lidah dikelompokkan menjadi 4 jenis otot, yaitu yang pertama longitudinal superior yang terletak di bagian atas. Yang kedua yaitu longitudinal inferior. Yang ketiga transversal. Dan yang keempat yaitu vertikal. Yang kedua, otot ekstrinsik lidah berfungsi mengaitkan lidah pada bagian-bagian sekitarnya serta melakukan gerakan-gerakan kasar yang sangat menekannya pada langit-langit dan gigi, kemudian mendorongnya masuk ke faring. Pada manusia, reseptor bagi stimulus rasa berada pada kuncup pengecap atau taste bud yang tersebar di lidah. Permukaan lidah manusia seperti beledru karena ditutupi oleh beberapa lapisan. Otot ekstrinsik lidah juga dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu genioglossus. Yang kedua yaitu hyoglossus. Yang ketiga styoglossus. Dan yang terakhir yaitu palatoglossus. Dapat dilihat pada gambar di samping bagian-bagiannya. Selanjutnya yaitu macam-macam papila. Papila merupakan salah satu bagian lidah yang peka terhadap rasa. Memiliki struktur yang tampak menyerupai rambut-rambut halus. Papila ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu papila circumvallata. Yang kedua itu papila fungiformis, papila filiformis, dan yang terakhir papila foliata. Papila circumvallata merupakan papila dengan ukuran paling besar yang berfungsi menerima rangsangan pengecapan dan sentuhan. Yang kedua, papila filiformis memiliki bentuk panjang dan berjumlah cukup banyak dengan ujung saraf yang sensitif terhadap sentuhan. Yang ketiga, papila foliata. Bagian papila yang berada di sebelah kiri dan kanan lidah ini memiliki jumlah sedikit dan ukuran yang tidak besar. Akan tetapi reseptor rasa yang dimiliki sangat berguna dalam proses pengecapan. Dan yang keempat yaitu papila fungiformis. Papila fungiformis akan tampak seperti bercak merah di lidah karena memiliki bentuk seperti jamur. Termasuk papila yang paling banyak ditemukan di samping dan ujung lidah karena tersebar di antara papila filiformis. Gambar struktur pada permukaan lidah. Di sini ada papila. Permukaan atas lidah penuh dengan tonjolan atau papila. Tonjolan itu dapat dikelompokkan menjadi 3 macam bentuk, yaitu bentuk benang, bentuk dataran yang dikelilingi parit-parit, dan bentuk jamur. Tunas pengecap terdapat pada parit-parit papila pada dataran, di bagian samping dari papila berbentuk jamur, dan di permukaan papila berbentuk benang. Bagian-bagian lidah dan fungsinya. Bagian-bagian lidah terdapat 4 jenis. Yang pertama itu ujung lidah. Ujung lidah ini adalah zona rasa lidah yang mengecap rasa manis. Yang kedua itu pinggir lidah, merupakan bagian dari lidah yang mengecap rasa asam. Yang ketiga itu ujung dan ujung tengah sebagai bagian lidah yang mengecap rasa asin.
Dan yang terakhir yaitu pangkal atau belakang lidah adalah bagian lidah yang mengecap rasa pahit. Selanjutnya yaitu macam-macam fungsi lidah untuk tubuh. Fungsi lidah yaitu sebagai alat mengecap. Kedua yaitu membantu proses makan dan minum, membantu proses mengunyah, bagian dari sistem pertahanan tubuh, membantu berkomunikasi, dan yang terakhir fungsi lidah yaitu melindungi mulut dari kuman. Mekanisme kerja indera pengecapan dimulai dari zat kimia dalam bentuk larutan sampai ke puting pengecap lidah. Selanjutnya terjadi depolarisasi, yaitu masuknya Na+ dan keluarnya K+ dari sel reseptor. Selanjutnya lagi terbentuknya potensial aksi yang dihantarkan oleh saraf sensoris dalam bentuk impuls listrik ke otak untuk diolah, maka terjadilah atau timbullah sensasi rasa. Kelainan pada indera perasa. Berikut ini adalah gangguan penyakit pada lidah. Yang pertama itu sariawan, yang disebabkan kekurangan vitamin C, alergi, atau mengonsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas. Yang kedua itu kanker lidah. Kanker lidah ini merupakan dua hal yang disinyalir sebagai pemicu sebagai cepat pertumbuhan sel kanker lidah diakibatkan oleh pemakaian tembakau dan alkohol. Yang ketiga yaitu peradangan pada lidah. Yang ketiga yaitu anatomi fisiologi sistem indera pada kulit atau indera peraba. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh dan merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh. Pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, labios minus, dan kulit bagian medial lengan atas. Sedangkan kulit tebal terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, dan bahu. Selanjutnya yaitu struktur kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu kulit ari atau epidermis yang terletak di luar kulit. Yang kedua itu kulit jangat atau dermis, lapisan kedua dari kulit. Dan ketiga yaitu jaringan penyambung di bawah kulit atau hipodermis, jaringan paling bawah kulit. Nah, selanjutnya yaitu lapisan epidermis, merupakan lapisan keluar. Pada lapisan ini tidak terdapat pembuluh darah dan syaraf. Lapisan epidermis terdiri dari 5 lapis. Yang pertama yaitu lapisan tanduk atau stratum corneum, terdiri dari sel kulit mati yang mudah mengelupas. Yang kedua yaitu lapisan bening atau stratum lucidum, yaitu merupakan lapisan transparan. Yang ketiga lapisan berbutir atau stratum granulosum, yang merupakan terdapat pigmen. Yang keempat yaitu lapisan bertajuk atau stratum spinosum, menciptakan keratin. Dan terakhir lapisan benih atau stratum germinativum atau stratum basal, lapisan yang selalu melakukan pembelahan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu lapisan dermis, merupakan lapisan kedua kulit yang berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh. Dermis ini lagi terbagi 2 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan papiler atau tipis mengandung jaringan ikat jarang, dan kedua lapisan retikuler atau tebal terdiri dari jaringan ikat padat. Lapisan dermis terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah dan berfungsi membawa nutrisi pada kulit. Yang kedua yaitu saraf reseptor. Saraf reseptor ini menerima segala bentuk perubahan rangsangan seperti panas, dingin, sakit, atau tekanan. Yang ketiga yaitu kelenjar minyak. Kelenjar minyak berfungsi melembabkan kulit. Yang keempat yaitu kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini menghasilkan keringat untuk membuang kotoran dan panas berlebih. Dan yang terakhir yaitu folikel rambut. Folikel rambut ini sebagai tempat pembentukan rambut-rambut halus. Selanjutnya yaitu lapisan
jaringan bawah ikat atau hipodermis, yang merupakan bagian paling bawah dari kulit yang banyak mengandung lemak. Lapisan hipodermis ini lagi terbagi menjadi dua, yaitu jaringan adiposa sebagai tempat cadangan lemak dan jaringan lemak berfungsi untuk melindungi dari benturan benda keras sebagai penjaga suhu tubuh karena lemak dapat menyimpan panas dan sebagai sumber energi cadangan. Selanjutnya yaitu saraf penerima pada kulit. Terdapat 5 saraf pada kulit. Yang pertama yaitu corpus Meissner, terletak di dekat permukaan kulit menanggapi sentuhan. Yang kedua yaitu corpus Pacini. Corpus Pacini ini terletak hampir di lapisan hipodermis, lapisan paling bawah, yaitu menanggapi tekanan. Yang ketiga yaitu corpus Ruffini. Ini terletak hampir di lapisan hipodermis, menanggapi panas. Yang keempat yaitu corpus Krauss, menanggapi dingin, letaknya agak ke dalam. Dan yang kelima yaitu ujung saraf tanpa selaput, di dalam kulit atau di dalam organ internal peka terhadap rasa sakit atau nyeri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kulit. Ada 5 jenis kulit, yaitu yang pertama itu kulit normal. Kulit normal ini cirinya yaitu lembab, lembut, halus, mulus tanpa jerawat, serta tidak terlihat berminyak dan kering. Nah, yang kedua yaitu kulit kering. Cirinya kulit terasa kaku seperti ketarik setelah mencuci muka dan akan mereda setelah dilapisi krim pelembab. Yang ketiga yaitu kulit berminyak. Cirinya minyak di daerah T-zone atau di daerah dahi, hidung, dan dagu tampak berlebih dan mudah tumbuh jerawat. Yang keempat yaitu kulit sensitif. Kulit sensitif ini cirinya kulit mudah alergi, mudah iritasi, kulit tipis, dan kulit terlihat kemerahan. Yang terakhir yaitu kulit kombinasi. Kulit kombinasi ini bercirikan kulit di daerah T-zone atau dahi, hidung, dan dagu berminyak, sedangkan di daerah lain tergolong normal atau justru kering atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu macam-macam fungsi pada kulit. Kulit mempunyai berbagai fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pelindung atau proteksi, yaitu kulit dapat menahan suhu tubuh, menahan luka-luka kecil, serta mencegah zat kimia dan bakteri masuk ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu sebagai penerima rangsang, yaitu kulit sangat peka terhadap berbagai rangsang sensorik yang berhubungan dengan rasa sakit. Yang ketiga yaitu sebagai pengatur panas, dan yang keempat yaitu sebagai alat pengeluaran atau ekskresi, yaitu kulit mengeluarkan zat-zat tertentu yaitu keringat dari kelenjar-kelenjar keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori keringat dengan membawa garam, yodium, dan zat kimia lainnya. Yang kelima yaitu penyimpanan kulit, yaitu kulit dapat menyimpan lemak di dalam kelenjar. Yang keenam yaitu sebagai penyerapan terbatas, dan yang terakhir yaitu sebagai penunjang penampilan. Fungsi yang terkait dengan kecantikan, yaitu keadaan kulit yang tampak halus, putih, bersih, dan akan dapat menunjang penampilan. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja alat peraba, dimulai dari adanya tekanan di kulit. Selanjutnya corpus Pacini atau yang menanggapi tekanan berubah bentuk. Terjadilah depolarisasi, yaitu Na+ masuk dan K+ keluar. Selanjutnya terbentuknya potensial aksi yang dihantarkan dalam bentuk impuls oleh saraf sensorik ke otak. Impuls diolah, timbullah sensasi tekanan di kulit, seperti tekanan rasa sakit, tekanan rasa panas, dingin, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kelainan pada kulit. Gangguan penyakit pada kulit yang pertama yaitu jerawat. Jerawat adalah masalah kulit yang disebabkan oleh produksi minyak berlebih atau sebum, hingga pori-pori tersumbat akibat penumpukan sel-sel kulit mati dan kotoran. Yang kedua itu bisul. Bisul suatu kondisi kulit yang ditandai dengan infeksi pada area tertentu sehingga menimbulkan benjolan berisi nanah. Yang ketiga itu herpes. Yang keempat yaitu biduran, adalah kondisi gatal-gatal dan bentul-bentul besar kemerahan pada kulit yang muncul secara mendadak.
Dan yang kelima yaitu eksim atau dermatitis adalah salah satu penyakit kulit yang ditandai dengan peradangan, gatal-gatal kulit kering, dan kulit kemerahan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan untuk presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.